bagaimana Anda menggambarkan sebuah negara di mana kehidupan berlangsung dalam kualitas rendah? Apa yang Anda pikir yang membuat sebuah negara tidak dapat ditoleransi? Apakah karena perekonomian yang buruk, atau suara klakson yang memekakkan telinga? Bayangkan sebuah negara, di mana semua yang kami sebutkan itu ada, dan lebih dari itu, merupakan tempat di mana kemiskinan, kekacauan, kelebihan populasi, pekerjaan berat dan kondisi tidak higienis merajalela. Ini adalah Bangladesh, negara dengan luas sekitar 150.000 km persegi yang menampung 170 juta jiwa. Orang-orang bekerja sebagai tenaga kerja termurah di dunia, dan Anda akan terkejut melihat pabrik-pabrik merek besar di dunia ada di sini. Mereka mengekspor produk ke Eropa dengan memasang label Zara di atasnya, dan pada saat yang sama, pabrik membubuhkan label merek lokal mereka pada produk lain dengan kualitas yang sama untuk memasarkannya di Bangladesh. Demikian juga dengan perusahaan pelayaran yang memanfaatkan tenaga kerja murah di negara tersebut, untuk membongkar sampah-sampah dari berbagai negara yang dikirimkan kepada orang-orang miskin di sini, mewarnai lautan Bangladesh dengan bahan kimia. Mereka adalah para pekerja putus asa yang bekerja hanya dengan upah Rp1.500.000 selama sebulan dan hidup dalam kemiskinan. Dalam video ini kita akan mencoba memahami, bagaimana orang-orang di Bangladesh berjuang untuk bertahan hidup di bawah kemiskinan dan kondisi yang sulit. Secara geografis Bangladesh terletak di Asia Selatan, di mana banyak orang mungkin ragu untuk menginjakan kakinya. Hal ini karena negara tersebut berada tepat di sebelah India dan memiliki populasi yang sangat besar. Bangladesh adalah salah satu negara di mana orang asing tidak dapat dengan nyaman berkunjung ke negara ini. Dengan populasi 15 juta orang di ibu kotanya, mata semua penduduk lokal tertuju pada Anda setibanya Anda di sana. Bangladesh adalah kota paling populer ke-9 di dunia. Ketika Anda melihat dari atas, Anda akan melihat bahwa ibu kotanya hanya memiliki 306 km persegi. Dengan kata lain, ini adalah area yang relatif kecil untuk sebuah ibu kota. Segera setelah Anda masuk ke Bangladesh, Anda akan disambut dengan suara klakson yang tak henti-hentinya, dan menyaksikan kecelakaan terjadi di setiap langkah. Misalnya ada sepeda yang terselip di tengah lalu lintas, dan sering menghalangi arus lalu lintas. Jika kebetulan Anda menaiki alat transportasi ini berdua, akan semakin sulit bagi pengemudi sepeda untuk menarik Anda, dan mobil di belakang Anda akan semakin menggila membunyikan klakson. Tarik napas dalam-dalam selama Anda tinggal di Bangladesh, karena pada tahun 2019 negara ini mencetak rekor sebagai negara dengan kualitas udara terburuk di dunia, selain India dan Pakistan. Alasan utama rendahnya kualitas udara di Bangladesh, adalah jumlah populasi per meter perseginya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan India dan Pakistan. Akibatnya lebih banyak kendaraan bermotor serta tenaga kerja yang sangat murah. Merek-merek besar di Eropa dapat mempekerjakan lebih dari 10 pekerja di sini, yang jika dibandingkan dengan gaji di negaranya hanya dapat membayar gaji satu pekerja. Bangladesh adalah salah satu tempat paling ikonik yang bisa Anda kunjungi. Di kota ini terdapat gedung parlemen yang menarik perhatian turis, karena berwarna merah dan sekarang menjadi museum. Istana ini terletak di dekat Sungai Buri Ganga di ibu kota Dhaka. Sungai ini digunakan untuk membawa wisatawan perahu, dan berfungsi sebagai tempat pedagang lokal, mengangkut barang dengan perahu tanpa berhadapan lalu lintas jalan raya. Anggap saja Anda sudah terbiasa dengan lingkungan kota yang ramai, tetapi Anda tidak bisa mempercayai makanan yang Anda makan yang cenderung menggunakan bubuk cabai di hampir semua makanannya. Jika Anda berada di Bangladesh dan ingin makan sesuatu, Anda harus mencoba biryani. Ketika Anda melihat hidangan ini dari luar, hidangan ini adalah nasi yang dicampur dengan daging dan sayuran. Yang menambah rasa pada hidangan tersebut adalah para koki di Bangladesh menyajikannya dengan tangan kosong, sebisa mungkin tidak menggunakan sarung tangan, dan mereka tidak mempermasalahkan tangan yang menyentuh makanan itu apakah sudah bersih. Sebenarnya banyak orang memakannya dengan tangan tanpa menggunakan sendok. Jika Anda ingin mencicipi nasi ini, saya sarankan memakannya tanpa terlalu memikirkan cara mereka menyiapkannya. Dan sekarang izinkan saya membawa Anda ke contoh tenaga kerja murah di Bangladesh. Zara, Gucci, Louis dan masih banyak lagi, hampir setiap merek besar dunia memiliki pabrik di negara ini, dan jika produk mereka sesuai dengan keuangan Anda akan membelinya tanpa ragu-ragu. Ini adalah pabrik besar tempat para pekerja Bangladesh bekerja,
Semua orang bekerja seperti mesin. Pabrik ini adalah tempat Zara mengekspor produk-produk trendy ke berbagai negara, sehingga sebagian besar produk bermerek Zara yang Anda kenakan dibuat oleh pekerja Bangladesh. Pada tahun 2016, Bangladesh menjadi negara dengan tenaga kerja murah, dan menjadi negara kedua yang paling disukai di dunia setelah China mempercepat investasi mereka di negara ini, mengakibatkan terciptanya lapangan kerja dengan tenaga kerja murah di Bangladesh. Sebelum tahun 2016, di Bangladesh banyak pemilik pabrik mengabaikan keselamatan kerja, sehingga menyebabkan meninggalnya pekerja terus-menerus di negara tersebut. Saat ini terdapat 1.200 pabrik di negara ini, dan setiap pabrik mempekerjakan lebih dari 10.000 orang. Di pabrik-pabrik ini terdapat situasi yang menarik, di mana produk dari merek yang berbeda diproduksi di setiap lantai. Misalnya lantai 1 memproduksi merek American Eagle, sedangkan di lantai 2, dengan bahan yang sama mereka memproduksi barang yang serupa dengan label berbeda, yang diproduksi untuk masyarakat lokal Bangladesh, merek berbeda tetapi produknya sama. Tidak setiap orang yang tinggal di Bangladesh dapat bekerja di lingkungan yang bersih seperti di pabrik pakaian. Misalnya salah satu pekerjaan terberat di negara ini, adalah profesi yang disebut pemecah kapal dengan upah 1,5 juta hingga 2.500.000 rupiah per bulan. Bekerja di lingkungan yang tercemar ini sangat berbahaya untuk kesehatan. Limbah dari pembongkaran kapal di sini mencemari perairan sekitarnya. Tempat ini hanya salah satu dari bengkel kuburan kapal terluas di dunia. Bengkel ini terlihat seperti ini dari luar angkasa, dan ratusan kapal lainnya sedang mengantri untuk dibongkar. Kota Chittagong adalah galangan kapal terbesar di Bangladesh. Para pekerja tidak perlu menjelaskan betapa beratnya pekerjaan mereka, karena segala sesuatu terlihat jelas di wajah mereka. Mereka terus-menerus menghirup udara buruk di lingkungan ini sambil mengangkat besi berat di punggung mereka. Mungkin dalam 20 tahun ke depan, tubuh mereka akan mengalami banyak gangguan kesehatan. Para pekerja Bangladesh ini tidak punya pilihan selain mengabaikan nyawa mereka. Jika mereka menolak pekerjaan ini, perusahaan dapat mencarikan penggantinya hanya dalam 1 hari, karena ada sekitar 20 juta orang yang menganggur di negara tersebut. Meskipun mungkin terlihat bagus bahwa pemerintah Bangladesh mendukung investasi asing dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya, tetapi mengakibatkan kota-kota pesisir dan udara di negara tersebut seluruhnya dipenuhi limbah logam. Saat ini para pembuat kapal mengatakan bahwa rata-rata sebuah kapal mempunyai umur 25 tahun, jadi berlayar di perairan terbuka berbahaya bagi kapal manapun yang telah melewati usia 25 tahun. Oleh karena itu perusahaan pemilik kapal mengirimkan kapal mereka yang telah menyelesaikan usia 25 tahun ke negara-negara seperti Bangladesh untuk dibongkar. Besarnya minat penggunaan kembali baja bekas pembongkaran kapal ini, mengakibatkan setiap perusahaan mempekerjakan lebih dari 100.000 pekerja. Waktu rata-rata yang diperlukan untuk membongkar sebuah kapal adalah sekitar 6 bulan. Kesimpulannya, seseorang yang lahir di Bangladesh memulai hidup secara ekonomi, dan dalam hal kualitas hidup, mereka bekerja dalam kondisi yang sulit untuk mencari nafkah di negara mereka yang kacau. Mereka mungkin tidak mengeluh dengan situasi ini, tapi bagi orang luar yang melihat kehidupan di Bangladesh nampaknya cukup sulit. Bayangkan sebuah tempat di sudut dunia dengan populasi yang berlebihan. Negara yang pernah berada di bawah penjajahan Inggris ini hidup berdasarkan tradisi Hindu, Buddha dan budaya Islam. Bangladesh luasnya mencapai 148.000 km persegi, dan merupakan rumah bagi sekitar 170 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa, luas daratannya tidak terlalu kecil. Namun untuk luas daratan seperti ini, Bangladesh mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar. Negara ini merupakan negara yang kompleks, menyimpan banyak permasalahan yang disebabkan oleh manusia. Bangladesh seperti halnya India, secara jelas menunjukkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kelebihan populasi. Negara ini menarik dengan pantai tropisnya dan hutan yang kaya. Tidak diragukan lagi Bangladesh memiliki suasana yang sangat baik, tetapi di sana Anda akan menemui masalah lain. Karena di Bangladesh banyak sekali nyamuk, oleh karena itu saat berkunjung ke Bangladesh disarankan untuk selalu membawa obat nyamuk. Dhaka adalah ibu kota Bangladesh, adalah kawasan yang paling ramai. Kota ini juga merupakan kota terpadat di Bangladesh, menampung lebih dari 12 juta orang. Bangladesh adalah negara yang rawan gempa dan banjir. Jika kita melihat Bangladesh di peta, letaknya di Asia Selatan yang berbatasan dengan negara seperti Myanmar dan India. Dalam artian, cara hidup mereka mirip dengan budaya India, apalagi secara historis Bangladesh muncul sebagai masyarakat setelah bubarnya kerajaan India.
Kepadatan penduduknya tidak diragukan lagi merupakan salah satu masalah utama yang berkontribusi terhadap keterbelakangan negara ini. Selain itu, jumlah orang yang berbicara bahasa Inggris dengan benar di jalanan sangat sedikit, dan mereka berbicara bahasa Inggris dengan aksennya sehingga cukup sulit untuk dipahami. Bangladesh adalah salah satu negara termiskin di dunia. Masyarakatnya bekerja dengan upah kurang dari Rp75.000 per hari, dan Anda dapat melihat bahwa mereka melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang primitif. Upah minimum di negara ini kira-kira setara dengan Rp1,5 juta per bulan. Ini adalah pendapatan yang benar-benar rendah, dan merupakan salah satu upah pekerja termurah di dunia. Mengingat situasi ini, International Holdings dan perusahaan besar dunia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Jika saya memiliki merek dunia yang terkenal, saya akan membuka pabrik di negara-negara dengan pajak dan biaya tenaga kerja terendah untuk memproduksi produk saya. Perusahaan-perusahaan besar memang telah melakukan hal ini, seperti banyak merek terkenal dunia yang memiliki pabrik produksi di Bangladesh, dan mengirimkan produk yang mereka buat ke seluruh dunia. Misalnya, sebuah perusahaan dapat mempekerjakan 10 atau 15 pekerja di Bangladesh dengan harga satu pekerja di Amerika Serikat. Di Bangladesh, Anda dapat menjumpai orang-orang membawa barang-barang mereka di kepala. Mereka seringkali tidak mempunyai alat untuk membawa barang-barang berat, sehingga mereka membawanya di atas kepala. Selain itu, di jalanan Anda dapat melihat banyaknya kabel kusut di atas kepala Anda. Kabel-kabel ini dipasang pada tiang untuk telepon dan internet dengan semrawut, membuat negara ini terlihat setidaknya 50 tahun tertinggal. Arus lalu lintas di jalan-jalan menyerupai Vietnam dan India. Jalan-jalan jarang sepi dan ada saja kendaraan yang terus melaju. Jika Anda sembarangan menyeberang, maka resiko tertabrak sepeda motor atau mobil sangat tinggi. Hal ini karena Bangladesh tidak memiliki fasilitas pejalan kaki atau jalan layang. Pejalan kaki menghadapi banyak bahaya dan kesulitan saat menyeberang, dan jika Anda tinggal dekat dengan jalan raya, suara klakson kendaraan dan suara bising orang tidak akan pernah berakhir. Jika Anda menyukai kesunyian dan tidak dapat menoleransi kebisingan, saya pikir Bangladesh mungkin sangat menjengkelkan, sehingga kamu harus sangat sabar atau menutup telingamu untuk menjalani kehidupan sehari-hari di Bangladesh. Orang-orang di Bangladesh membunyikan klakson mereka sekuat tenaga, bahkan ketika mengemudi di jalan yang kosong, sehingga dapat membuat kamu mengalami gangguan saraf transportasi di jalan. Perjalanan ke pedesaan dilakukan dengan bus-bus tua yang berusia 20 atau 30 tahun. Kursi di bus-bus ini biasanya tertutup tanah dan karat dan penuh sesak. Jika Anda mencari transportasi di perkotaan, sepeda adalah salah satu alternatif. Sepeda ini bertenaga manusia dan hampir semua orang yang mengendarai sepeda itu adalah laki-laki kurus. Jika kamu menaiki sepeda itu berdua, maka dipastikan pengemudi hampir tidak bisa menarik bebanmu dengan pedalnya. Diperkirakan ada sekitar 30 juta transportasi sepeda di negara ini. Banyak orang di Bangladesh mencari nafkah melalui sepeda ini, dan karena banyaknya jumlah pengendara angkutan sepeda di alun-alun, perkelahian kemungkinan besar akan terjadi karena tabrakan dan perselisihan. Di jalan raya masyarakat pada umumnya tegang dan cepat marah. Alasannya cukup jelas, karena jalanan sangat ramai terdapat kekacauan hampir di setiap sudut. Sambil jalan-jalan kalian bisa melihat pedagang kaki lima ada di hampir setiap sudut. Di warung-warung ini mereka berjualan makanan dan seringkali terlihat tidak higienis. Saat menjelajahi kota-kota di Bangladesh, Anda dapat melihat lokasi konstruksi di banyak titik, dan jalanan umumnya berdebu. Negara ini dapat digambarkan sebagai campuran India dan Vietnam. Desain jalan, kepadatan, tenaga kerja murah, dan jajanan kaki lima lebih banyak mengingatkan pada Vietnam. Kepercayaan, ekspresi wajah dan asal-usul etnis masyarakatnya juga memberikan pengaruh lebih besar dari India di Bangladesh. Bangladesh juga memiliki salah satu tingkat melek huruf terendah di dunia. Tidak ada konsep yang disebut pendidikan di negara ini. Hanya 3 dari setiap 10 orang yang bisa membaca dan menulis, karena hal ini tingkat budaya masyarakat secara umum sangat rendah. Polusi di negara ini sangat tinggi. Kemanapun Anda pergi selalu ada sampah di mana-mana, seolah-olah jumlah sampah tidak mencukupi, dan orang-orang meludah di setiap sudut. Dimanapun Anda berada di negara ini, hal lain yang dapat mengganggu Anda berkeliling Bangladesh adalah hal sederhana namun dapat mengganggu pikiran Anda. Misalnya saat Anda sedang berjalan di jalan, apapun jenis kelamin Anda, mereka selalu memandang Anda dengan pandangan melecehkan.
Mata yang saya maksud bukan hanya dalam konteks seksual, tetapi lebih merupakan pesan, bagaimana saya bisa memanfaatkan orang ini, dan bagaimana saya bisa mengambil uang mereka. Mungkin ada beberapa dari mereka melihat dengan rasa ingin tahu seperti melihat turis, tetapi di negara di mana orang-orang bekerja dengan bayaran Rp45.000 sehari, pastinya banyak dari mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang Anda. Tentu saja mereka tidak akan memeras Anda secara langsung, tetapi mereka akan menagih Anda setidaknya 3 atau 4 kali lebih mahal untuk semua hal. Karena itu jika Anda tidak memiliki pemandu wisata, kemungkinan besar mereka akan mencoba menipu Anda, karena Anda tidak tahu. Di Bangladesh pasar barang dan jasa tidak ada harga yang tetap. Di menu restoran biasanya Anda dapat melihat dan memilih hidangan serta harganya. Ketika Anda bertanya tentang harga hidangan, mereka seringkali menagih Anda lebih mahal dari biasanya, dan situasi serupa terjadi juga di taksi lokal. Hal yang paling membuat Anda bahagia di Bangladesh adalah harga murah dalam hampir semua hal. Misalnya Anda dapat memuaskan rasa lapar hanya dengan Rp15.000, atau Anda dapat berkeliling kota dengan biaya kurang dari Rp75.000, dan biaya menginap di hotel seharga Rp150.000. Oleh karena itu hidup di Bangladesh sangat murah, tetapi kesehatan dan kebersihan masih menjadi masalah. Hal menyenangkan lainnya adalah ketika mereka melihat orang asing, mereka langsung berkumpul di dekat Anda, berjabat tangan dan mengambil foto dengan Anda. Selama beberapa tahun terakhir, Bangladesh selalu disebut-sebut sebagai salah satu dari 5 negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Perusahaan-perusahaan ekonomi menyatakan bahwa Bangladesh tidak akan menjadi negara yang akan terpuruk, melainkan akan menjadi sebuah negara dengan ekonomi yang kuat, jika bisa memanfaatkan populasinya yang besar secara positif. Negara berpenduduk 170 juta jiwa, yang hampir tidak dapat bertahan hidup. Misalnya, diketahui bahwa hampir 5 juta orang tinggal di jalanan di negara tersebut. Tidak mudah untuk mengintegrasikan begitu banyak tunawisma dan mengubah mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi negara. Bahkan orang-orang yang memiliki rumah seringkali hidup dalam kondisi yang menyedihkan, dan kota-kota kumuh tertutup debu dan kotoran. 4 sisi tembok bahkan tidak mengelilingi tempat tinggal mereka, dan mereka bahkan tidak memiliki toilet atau tempat untuk mandi. Orang-orang ini mengambil makanan dari sisa makanan yang jatuh ke tanah atau dibuang di pasar dan memberikannya kepada anak-anak mereka. Mereka yang tidak punya uang melompat ke dalam kereta api untuk melakukan perjalanan. Bahkan banyak yang mencoba naik kereta melalui jendela, dan banyak bagian kehidupan negara ini menyerupai negara yang baru saja keluar dari perang. Apa pendapat Anda tentang Bangladesh ini? Tinggalkan pendapat Anda di bagian komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan tekan tombol suka dan berlangganan.